Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama. Bagaimana kabar Anda dalam pertemuan kali ini? Semoga semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bersemangat. Ya, kita di pertemuan kali ini akan berbincang ya bersama dengan salah seorang dokter spesialis THT yang sehari-harinya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak, di mana pada pembahasan kita kali ini akan berbincang mengenai menyongsong hari peringatan pendengaran sedunia atau dikenal dengan World Hearing Day di tahun 2026 ini di tanggal 3 Maret mendatang. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Sarah Yosefin Arwan MKet ORL HNS SPTHT KL. Halo dokter. Halo. Iya, saya panggil Dokter Sarah aja ya. Oke dok, kita kan akan membahas nih dok mengenai kesehatan telinga begitu ya dok, terutama lebih fokus ke ekstraksi serumen dan tadi sudah dokter bincang-bincang juga sebelumnya, di mana juga akan berkaitan dengan Hari Pendengaran Sedunia 2026 gitu. Nah, kita juga ingin berbagi ke masyarakat bahwa edukasi tentang fungsi serumen ini sebenarnya sangat penting juga ya dok ya untuk diketahui, kemudian juga mencegah nih kebiasaan yang sebenarnya berbahaya nih dari masyarakat kita, sering korek kuping gitu ya dok ya, dan kemudian juga memberikan pemahaman kapan harus melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Oke, langsung saja nih dok, kita akan bahas di segmen pertama ini untuk masyarakat kita atau juga pasien di RSUD, bagaimana sebenarnya fungsi dari serumen ini sendiri dok. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Siak TV. Jadi serumen ini sebenarnya adalah produksi normal yang diproduksi oleh liang telinga. Jadi liang telinga itu sebenarnya terbagi dua. Ada yang berbatasan dengan tulang rawan dan 2/3 dalamnya kulit berbatasan langsung dengan tulang. Jadi serumen itu adalah produksi dari 1/3 luar liang telinga. Jadi di 1/3 luar liang telinga itu ada kelenjar yang menghasilkan serumen. Jadi dia seperti lemak atau wax gitu ya, yang berfungsi untuk proteksi. Walaupun dia tidak mempunyai antibakteri atau antivirus, namun dia melumasi liang telinga sehingga liang telinga itu tidak kering dan dia tidak terpapar oleh air. Karena kan kalau dia dilapisi lemak, air itu tidak akan menyerap ke liang telinga. Jadi dia adalah untuk fungsi proteksi liang telinga. Nah, jadi persepsi masyarakat selama ini serumen itu seperti kotoran telinga begitu ya dok ya? Itu bahasa lainnya, bahasa awamnya. Jadi kalau bahasa latinnya serumen. Padahal dia mempunyai fungsi untuk perlindungan juga ya begitu ya dok ya? Fungsi proteksi. Iya, kemudian tanda-tanda telinga yang tersumbat serumen ini mungkin apa nih dok kira-kira biar bisa dikenali sama masyarakat kita nih dok? Jadi kalau dia telinga itu tersumbat oleh serumen, biasanya dia terasa penuh, terus kurang pendengaran, dan telinganya mendengung atau bahasa latinnya tinnitus, dan juga kadang-kadang bisa pusing atau vertigo. Jadi kadang-kadang orang tuh, apalagi kalau anak-anak itu kadang-kadang kan kurang ya mereka untuk mengetahuinya, karena juga telinga itu kan tidak bisa kita lihat sendiri gitu. Iya, betul. Jadi sering sekali tuh kalau misalnya baru mandi terus tidak sengaja masuk air ke telinganya, nah dia tiba-tiba bilang, dok ini telinga saya tersumbat nih, barusan mandi kemasukan air atau baru selesai berenang gitu kan. Itulah biasanya tanda-tanda adanya serumen prop. Ya. Kemudian dok, seperti apa nih dok penanganan ataupun langkah-langkah yang dilakukan selama ini yang dokter temui pada pasien-pasien yang sehari-harinya mungkin konsul ataupun berobat ke dokter ketika mengalami kondisi serumen ini tadi dok?
Jadi kalau misalnya pasien sudah datang ke klinik ya, tentu kita melakukan pemeriksaan fisik dulu, memastikan benar nggak itu serumen, atau mungkin malah benda asing, atau mungkin jamur, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang disebut seperti keratosis obsturans. Jadi kalau dia serumen, biasanya kan kita lihat dia warnanya itu seperti hitam atau kecoklatan, seperti apa, selainan nasi tuh. Nah, jadi itu biasanya serumen. Ya, bisa juga memang benda asing yang diliputi oleh serumen. Tapi kalau serumen biasanya liang telinganya itu tidak bernanah, kecuali sebelum dia datang ke kita dia sudah korek-korek liang telinganya, terus terinfeksi. Nah, itu udah beda lagi diagnosanya kan. Nah, kalau dia datang terus kita lihat itu serumen, kita akan melihat bagaimana sebaiknya untuk penanganannya. Kadang kita bisa ambil langsung kalau konsistensi serumennya lunak. Nah, kalau keras dan menyumbat seluruh liang telinganya, itulah namanya serumen prop. Jadi prop itu seperti, tahu kan botol ada tutup gabusnya, itu yang disebut prop kan. Nah, jadi seperti itu juga serumen yang ada di liang telinga kita. Jadi dia seperti menyumbat gitu, dan itu sakit. Jadi kalau dia keras, kita lunakkan dulu. Biasanya nih pasien datang kalau udah ada rasa sakit nih dok ya. Kalau belum ada, mereka mungkin bisa tangani sendiri di rumah atau bagaimana gitu dok? Sering sakit, tapi ada juga walaupun tidak sakit sangat mengganggu. Karena kan tidak seimbang rasanya. Terus rasa tersumbat dan kurang pendengaran. Jadi mereka tuh sering sekali, misalnya yang biasanya nonton TV atau apa tuh volumenya cuma berapa 30%, tiba-tiba jadi bertambah gitu. Iya, kalau jadi volumenya sangat kuat gitu. Jadi orang rumah biasanya yang tahu gitu kan, loh kok terlalu kuat itu TV-nya. Dia bilang enggak, ini biasa aja gitu. Ternyata dia sendiri yang nggak mendengar gitu. Sementara orang lain sudah merasa bahwa itu volume sangat kuat gitu. Kemudian dok, kapan nih sebenarnya serumen ini perlu diekstraksi dok? Kalau sudah menimbulkan gangguan. Jadi sebenarnya kan seperti yang saya bilang tadi, serumen itu kan proteksi. Jadi dia seharusnya memang ada gitu. Tapi kalau sudah menimbulkan gangguan pendengaran, ya kan, nyeri, atau menjadi dia mendengung, atau malah gangguan keseimbangan, vertigo gitu, itu saatnya berarti kita harus mengeluarkan. Berarti ada kaitannya dengan vertigo juga begitu ya dok ya? Iya, tapi tidak terlalu banyak. Yang paling sering itu tersumbat dan nyeri. Kita berbicara mengenai kesehatan telinga, kemudian tadi dokter mengatakan ada kondisi pasien tertentu yang memang tentu berbeda diagnosanya begitu dalam penanganannya. Kalau yang sering dokter temui nih dok di masyarakat kita yang datang berobat nih, kasusnya seperti apa dok? Kalau yang berkaitan dengan serumen ya, sebenarnya begini, serumen kita kan tidak bisa melihat telinga sendiri kan. Jadi Tuhan sebenarnya sudah membuat suatu fungsi untuk dia membersihkan dirinya sendiri, telinga tersebut. Jadi dia ada namanya migrasi. Jadi epitel yang telinga itu kan diliputi oleh kulit. Nah, kulit itu kan mempunyai epitel. Dan ada juga situ zat tanduk keratin. Jadi itu setiap hari kan mengelupas. Sebenarnya dia punya fungsi untuk migrasi sendiri, dari mulai gendang telinga sampai ke arah luar. Jadi dari fungsi kita mengunyah, menguap, itu akan membantu mengeluarkan kotoran telinga, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak harus membersihkan liang telinga sendiri. Gitu. Kalau dia dibiarkan alami, dia akan lebih baik sebenarnya. Tapi ada orang-orang memang yang tidak bisa, fungsi migrasi itu rusak. Karena apa? Karena kebiasaan untuk mengorek telinga. Jadi integritas kulitnya rusak.
Gitu. Jadi akhirnya serumen itu menumpuk di situ. Atau memang secara anatomi dia liang telinganya sempit. Jadi kalau dia sempit memang agak sulit, sehingga dia harus ke fasilitas kesehatan ya, ke dokter begitu ya dok. Ya. Nah biasanya apa nih dok pertolongan yang diberikan, misalnya apakah itu berupa obat-obatan atau mungkin ada teknik-teknik tersendiri nih dok dalam penyembuhan untuk pasien dengan kondisi serumen tadi nih dok? Serumen prop itu tadi. Jadi biasanya kalau misalnya pasiennya datang dengan konsistensi serumennya yang keras, kalau saya sih biasanya saya periksa terus saya suruh tetes dulu. Jadi pasien baring ditetesin dengan cairan yang berfungsi melunakkan. Ya, biasanya kita pakai di rumah sakit peroksida ya, H2O2 yang 3%. Jadi beberapa menit kita teteskan dulu, baru saya coba mengekstraksi. Itu ekstraksi bisa dengan alat atau dengan suction, disedot, atau dengan tang forceps kita tarik gitu. Tapi kalau tidak bisa, sudah kita coba, jadi pasien itu kita suruh meneteskan sendiri obatnya dulu di rumah, ya. Biasanya selama 5 atau 7 hari. Sesudah itu kontrol ulang, baru kita lakukan tindakan, misalnya penyedotan atau menarik kotoran telinganya keluar. Oke, semoga ini bisa mengedukasi nih pemirsa kita di Siak Sehat terkait dengan kesehatan telinga seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Sarah. Nanti kita bahas lagi dok selengkapnya dalam program Siak Sehat, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan program Siak Sehat kerjasama Siak Televisi dan RSUD Tenggorokan Siak. Saya masih bersama dengan Dokter Sarah, spesialis THT. Tadi di awal segmen kita sudah banyak berbincang ya dokter mengenai apa saja langkah-langkah teknik-teknik yang dilakukan untuk penanganan dengan kondisi pasien dengan keluhan serumen, dan kemudian juga di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa di 3 Maret mendatang kita akan memperingati Hari Pendengaran Sedunia begitu ya dok ya. Nah apa yang menjadi headline ataupun isu yang diangkat di tahun ini di 2026 terkait dengan peringatan Hari Pendengaran Sedunia ini dok? Jadi mengenai Hari Pendengaran Sedunia itu adalah suatu, saya bicara tentang itu dulu ya. Itu adalah suatu gagasan yang dicetuskan oleh WHO pada tahun 2007. Jadi sebenarnya awalnya itu Hari Kesehatan Telinga Internasional. Jadi kemudian dicetuskan gagasan menjadi World Hearing Day. Nah, jadi tema tahun ini dia adalah dari komunitas ke ruang kelas perawatan pendengaran untuk semua anak, atau From Community to Classroom Hearing Care for All Children. Jadi karena memang anak-anak ini sangat rentan ya terhadap gangguan pendengaran, karena mereka kan sering tidak bisa mengeluhkan kepada orang tuanya. Ya mungkin karena komunikasi yang kurang, atau mungkin perhatian juga yang sangat kurang kepada anak-anak. Jadi kita saat ini juga memfokuskan kepada anak-anak, sehingga mutu dan prestasi anak-anak di ruang kelas itu diperhatikan. Jadi komunitas harus memperhatikan juga terhadap keberlangsungan pendengaran anak-anak, terutama di ruang kelas ya. Ya, karena kan ruang kelas ini kan tempat anak-anak belajar nih dok ya. Jika ada kondisi mungkin keluhan dalam pendengaran tadi seperti dalam kasus serumen impact tadi ini dok, tentunya juga akan mengurangi kualitas dari belajarnya anak itu sendiri begitu ya dok ya. Iya, prestasinya berkurang karena kita kan kalau di classroom itu kan memang mendengar dari guru ya apa-apa yang menjadi materi pelajaran. Jadi kalau misalnya dia kurang pendengaran karena mungkin ada serumen serumen prop ya. Jadi dia tidak bisa mendengar, akhirnya anak yang sebenarnya berprestasi malah jadi menurun prestasinya. Padahal masalahnya sangat sepele.
ya kan? Tinggal diambil serumennya, akhirnya itu kan seperti tuli konduktif ya, tuli konduktif yang sementara sebenarnya, jadi tidak menetap. Itu bisa dicegah dan bisa ditanggulangi. Jadi itulah yang menjadi pokok pikiran dan tema pada World Hearing Day 2026 ini. Ya, kemudian sebagai dokter THT, kemudian juga mungkin banyak dokter-dokter THT lain juga di Indonesia ini dok, apa perpanjangan dari World Hearing Day ini, mungkin kegiatan atau tindak lanjut yang biasanya dilakukan oleh komunitas dokter THT ini begitu dok? Jadi ada suatu komite, namanya Komite PGPGT, penanganan gangguan pendengaran dan ketulian, yang sudah dibentuk dari tahun 2007, dan setiap daerah dibentuk juga komdanya. Jadi di SIA ini juga saya sebagai ketua komda PGPKT SIA, ya, yang setiap hari pendengaran sedunia kita melaksanakan kampanye penyuluhan maupun bersih-bersih telinga. Dan dari Kementerian Kesehatan juga sudah melatih dokter-dokter di puskesmas untuk mengadakan deteksi dini terhadap gangguan pendengaran dan ketulian ini. Jadi setiap puskesmas sudah mempunyai dokter-dokter yang cakap untuk itu. Kemudian sebelumnya juga saya sudah melatih mereka. Oke, untuk di daerah kita sendiri nih dok? Apa mungkin setiap kecamatan sudah punya. Sudah ada ya, berarti masyarakat juga bisa tidak harus langsung ke rumah sakit nih dok ya? Iya, bisa jadi, di puskesmas bisa. Iya, jadi sebenarnya kan ada program dari puskesmas yang penyakit tidak menular. Jadi mereka screening. Oke. Nah, jadi ada screening terhadap anak sekolah, anak SD biasanya ya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien yang datang dengan serumen prop yang ke rumah sakit juga berasal dari screening tersebut. Jadi mereka lihat ada sumbatan di liang telinganya, tindakannya ke dokter spesialis. Kalau di sana tidak bisa ditindaklanjuti. Oke, baik. Terima kasih dokter penjelasan ya. Jadi di World Hearing Day tahun 2026 ini fokusnya juga pada anak-anak dengan kondisi serumen prop itu tadi ya dok ya. Dan memang perhatian dibutuhkan nih untuk anak-anak kita supaya dari ruang komunitas tadi menuju ke ruang kelas sehingga anak-anak kita menjadi produktif nih dok ya, dan juga meningkat ini kemampuannya untuk berprestasi karena pendengarannya baik begitu ya dok. Iya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa berbincang lagi, mengedukasi masyarakat, memberikan penyerahan dan juga menjaga kesehatan telinga begitu. Baik, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan Dr. Sarah ya. Beliau spesialis THT di RSUD Tengku Raffian Siak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Desi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.